Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, edisi hari Rabu 5 April 2023. Saat ini, sebelum kita mengerjakan segenap karya serta pelayanan kita di hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan dalam menerima dan merenungkan sabdanya. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Mbak Kesha dari wilayah 7. Silakan Mbak Kesha. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5-6 yang demikian: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih banyak Mbak Kesha. Kiranya Mbak Kesha beserta segenap keluarga senantiasa binerkahan dalam Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana yang telah diwartakan pada ibadah Kamis Putih 6 April 2023 esok petang, kita akan menerima sakramen perjamuan. Saat ini, dalam rangka menyambut serta mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan, kita bersama akan merenungkan pentingnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, marilah kita sekali lagi mencermati wejangan Sang Juru Mazmur dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6 yang tadi telah dibacakan oleh Mbak Kesha. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya menyerahkan hidup kepada Tuhan? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak lagi memiliki tanggung jawab atas kehidupan kita? Apakah itu berarti kita tinggal menyerah saja kepada apa yang sering disebut banyak orang sebagai takdir?
Dalam penghayatan Kristiani, tidaklah demikian maksudnya. Berserah kepada Tuhan berarti bukan sekadar percaya tentang keberadaan Tuhan, bukan sekadar percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa, dan maha tahu, melainkan lebih dari itu. Berserah kepada Tuhan berarti mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan berarti kita tetap berjerih juang di dalam kehidupan kita, sembari menyadari dengan rendah hati bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan berserah kepada Tuhan berarti meletakkan atau menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan maupun harapan kita. Dengan kata lain, berserah kepada Tuhan berarti menjalani kehidupan ini dengan penuh iman, dengan kerendahan hati, serta ketaatan kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sejatinya kita membuka diri kita kepada anugerah dan belas kasih-Nya. Kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita pun memperoleh kekuatan dalam menghadapi aral serta tantangan kehidupan yang mengadang kita. Lebih lanjut, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memberi diri bagaikan bejana di tangan Sang Penjunan Agung. Kita memberi diri untuk menjadi piranti, cinta, belas kasih, serta terangnya bagi dunia di sekitar kita. Dan secara khusus, ketika esok kita menerima sakramen perjamuan, kita diingatkan kembali kepada penyerahan diri penuh Sang Kristus. Ia menundukkan dirinya pada kehendak Bapa Surgawi agar kita diperdamaikan. Ia menyerahkan kehidupannya, bahkan hingga menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Karena itu marilah kita mengikuti keteladanan Sang Kristus. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Marilah kita belajar lebih taat kepadanya. Dan marilah kita belajar untuk meletakkan kehendak Tuhan di atas keinginan dan harapan kita. Ketika esok kita menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, marilah kita mengingat bahwa kita pun dipersatukan dengan kesediaan Kristus untuk menyerahkan kehidupannya kepada Bapa Surgawi. Kiranya kita dimampukan untuk sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan, sehingga seperti yang ditegaskan Sang Juru Mazmur, Tuhan pun berkenan untuk memunculkan kebenaran kita seperti halnya terang, dan hak kita seperti halnya siang. Amin. Kini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur
ketika pada kesempatan ini kami diingatkan kembali oleh Sang Juru Mazmur untuk menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami pun bersyukur karena Engkau berkenan untuk dengan lembut memanggil kami untuk menerima sakramen perjamuan dalam ibadah Kamis Putih esok petang. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa lebih mempercayakan kehidupan kami kepadamu, sehingga kami lebih memiliki kerendahan hati, sehingga kami pun lebih meletakkan kehendak-Mu di atas segala keinginan dan harapan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa menghayati serta menghidupi bahwa ketika kami esok menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan, itu berarti kami juga dipersatukan dengan Kristus yang menyerahkan kehidupannya seutuhnya dalam ketaatannya kepadamu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi piranti cinta, belas kasih, dan terang-Mu bagi dunia di sekitar kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami pun memohon. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Selamat mengerjakan segenap aktivitas, karya, dan pelayanan di hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita. Amin.